Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, tetap semangat. Ya, tentunya kita bergembira pada malam ini usai pertandingan di Stadion Abdullah Al Faisal di kota Jeddah. Di grup C, Indonesia memastikan diri ya, setelah mengalahkan Yaman dengan sangat telak 4-1. Tidak perlu bermain dengan banyak menyerang atau bermain cantik, manis, bertahan counter attack, tapi yang paling penting menang. 3 poin itu yang paling penting dan kita bisa mendapatkan itu. Selamat untuk Coach Nova Arianto, untuk Iputu Panji dan kawan-kawan sebagai kapten. Anda bermain luar biasa semua kalian ya, adik-adik. Ya, doa dari masyarakat Indonesia, para netizen penggemar sepak bola untuk timnas khususnya U17. Semua terkabul dan kita mendapatkan tiket itu. Kenapa saya bilang sudah lolos? Apapun yang terjadi, selisih gol kita sangat bagus. Sekarang memasukkan 5 kemasukan 1 setelah menang 4-1 dari Yaman. Sebelumnya kita menang 1-0 dari Korea Selatan. Jadi pertandingan nanti setelah ini kan ada Korea Selatan menghadapi Afghanistan. Korea saya pikir akan menang. Atau apapun yang terjadi kita pasti lolos karena kita mengalahkan Yaman. Yaman harus berjuang keras, sulit untuk bisa mengalahkan Korsel, dan Korsel sebagai tim yang difavoritkan tentunya tidak akan mengalah dalam pertandingan nanti melawan Afghanistan, dan Afghanistan sudah dikalahkan oleh Yaman, dan saya pikir kita sudah pasti lolos, bukan mendahului tapi ini sudah pasti ya. Kita mendapatkan 6 poin dengan gol yang sangat bagus ya. Ini luar biasa, di luar ekspektasi bahwa kita tidak menganggap remeh lawan. Ya, kita berharap menang saja, 1-0, 2-1 sudah cukup. Di babak pertama sudah 2-0. Goli berperan besar. Gol pertama dari Sahabi Goli luar biasa dengan kaki kanannya menaklukkan penjaga gawang dari Yaman. Sebelum Goli membuat assist bagi Alberto, ya, Fadli Alberto, dan 2-0 ini anak-anak semakin percaya diri ketika masa jeda itu, babak pertama selesai, sebelum ada penalti di saat Iputu Panji membuat pelanggaran di sana, tapi sebenarnya pelanggaran itu tepat di garis ya. Tapi pemain itu melompat ke dalam, masuk, oke lah. Wasit memberikan penalti dan diselesaikan oleh Algaraz, kapten dari Yaman. Dan Algaraz ini teman-teman mestinya diusir dengan 2 kartu kuning oleh wasit ya, Daslatov Abdullah dari Tajikistan. Tapi dia tidak memberikan second yellow, tuh, kartu kuning kedua. Padahal kan pertama sudah dapat kartu kuning. Kenapa saya pikir dia harus diusir? Karena pada saat itu pemain kita mengarah ke gawang. Mungkin saja Raffi kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Dan ini sudah pasti, sudah bebas untuk masuk dan dia dicegat dengan keras. Tackling itu membahayakan sekali memang. Bukan ambil bola. Dan wasit harus apapun itu keputusan kartu kuning. Ya, bukan saja memberikan tendangan bebas buat kita tapi kartu. Tapi dia ragu dan dia tidak memberikan ini. Sayang sekali bagi Daslatov Abdullah ini. Ya, itu saja yang menjadi concern saya, sesuatu yang tidak bisa diterima ya. Selebihnya dia oke lah memimpin pertandingan. Dan kita mendapatkan setelah 2 gol di 5 menit terakhir, bagaimana Evandra bisa membuat 2 gol, 1 dari titik putih dan 1 gol lewat serangan balik. Jos Holong yang masuk menggantikan Mirza, memberikan umpan tidak egois dan diselesaikan oleh Evandra. 1 tembakan, mentah lagi, rebound, dan ini dimakan oleh Evandra. 2 gol brace ya, dari Evandra. Luar biasa, 3 gol dia dalam 2 pertandingan, membuat dia menjadi salah satu top skor di Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab ini. Jadi kita mencatatkan suatu sejarah yang luar biasa ya. Kalau yang lalu kita menjadi tuan rumah di U17 ya, tidak lewat kualifikasi tentunya, tapi sekarang kita harus lewat kualifikasi di grup C. Dan kita mendapatkan 2 kemenangan back to back dari 2 tim kuat yang ada di grup ini. Karena pertama dengan Korsel, kedua dengan Yaman setelah Yaman memukul Afghanistan. Jadi sudah lega. Pertandingan terakhir tetap kita harus fokus. Tidak boleh menganggap remeh juga Afghanistan. Kita harus sikat Afghanistan apapun itu sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin saja Nova akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lapis kedua bermain. Oke, itu terserah dari Nova. Sebagai coach dia tentunya lebih tahu. Tapi kita tidak boleh mengalah, tidak boleh bermain dengan seenaknya. Anak-anak harus fokus melawan Afghanistan apapun itu. Malam ini boleh bereforia, boleh bersukacita, bergembira atas hasil yang didapat dari Yaman.
Ya, luar biasa saya pikir ya kalau bisa melihat dengan 4 gol yang kita ciptakan. Yaman mungkin terkejut ketika kita sudah membuat 2 gol yang sangat cepat di babak pertama sebelum mereka bangkit keluar dan terus membombardir kita dan menekan kita, dan kita mampu mempertahankan dengan baik dan kita hanya kebobolan dengan 1 gol lewat penalti. Kembali Coach Nova memainkan the winning team seperti ketika formasi starting 11 lawan Korea Selatan, tidak berganti di sana sebelum ada pergantian di babak kedua ketika 2 pencetak gol, Goli dan Alberto Fadli keluar dan Fandi yang masuk ya bersama dengan Raffi yang masuk. Kemudian ada Jos Holong yang masuk dan ada 2 pergantian lainnya, ada 5 pergantian dibuat oleh Nova. Apapun itu, semua anak-anak sudah berjuang, bermain keras, bermain habis-habisan seperti apa yang dikatakan oleh manajer tim Pak Zaki ketika saya menelpon kemarin itu untuk menanyakan kondisi tim. Dia bilang baik-baik semua, siap tempur, anak-anak fokus, mental bagus, dan siap bermain habis-habisan melawan Yaman. Itulah yang mereka tampilkan pada pertandingan malam ini menghadapi Yaman di Jeddah, dan dukungan supporter kita yang ada di Stadion Pangeran ya, Al Faisal ini luar biasa di Jeddah, memberikan motivasi yang sangat bagus, bersemangat bagi pemain-pemain kita untuk bisa mendapatkan kemenangan dan 3 poin. Kemenangan itu diraih dengan baik, dengan sangat telak melawan Yaman. Yaman pasti terpukul, termasuk pelatih mereka Zamer Abdullah ini pasti akan shock ketika mendapatkan timnya harus takluk dengan skor yang sangat telak. Sekali lagi, selamat buat Sahabi Goli dan kawan-kawan. Matthew Baker bermain bagus di belakang ya, bersama Iputu juga oke. Al Ghassani juga, Dava sebagai kiper bermain sangat baik. Fabio, Daniel ya, Alfredo, Evandra di tengah juga bahu-membahu, bermain kuat ketika ditekan. Mereka transisi bagus dalam bertahan, dalam counter attack, apalagi mereka oke bermain di babak pertama, sangat oke di 15 menit pertama ya. Bagaimana juga dibantu dengan Fadli, Mirza yang bermain dengan Sahabi Goli, semua melakukan yang terbaik untuk timnas U17. Sekali lagi, selamat datang di Piala Dunia U17 di Qatar. Dengan saya Bung Ropan, ciao.